uji coba Pak, alhamdulillah hasilnya memuaskan buat saya. Saya bikin challenge, kalau Pak Yopi sudah mau naik eksekutif kurang berapa? 20 aktivasi. Ya, diajar telung diamondnya selesai kan. Yaitu saya bikin reward. Jadi reward alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Yang mungkin kemarin postingnya itu cuma sedikit, maka kemarin budak Pak. Ada yang ngejar perikat sendiri, ada yang posting. Saya dapat 20 yang ikut challenge dan tembus semuanya. Syaratnya tinggal Pak Yopi, maksudnya minimal leader club sudah bisa bikin reward itu. Dan kalau mau kita bantu, kalau tidak mau kita bantu malah beneran karena dimodali sendiri kan. Ya, naiknya luar biasa. Kemarin satu orang yang posting RO pribadi 10 kemarin, tapi ini naik 15 karena terlalu ringan. Harus komunikasi dengan leadernya. Saya tidak mau ya sesuai leadernya. Gimana? Enggak, ini minimal orang baru. Oh, kita karena udah coba wisatanya bukan kemarin tapi ini. Karena kalau Mei itu kan hitungnya tanggal akhir. Nah, tanggal akhir berarti tanggal muda kita mulai challenge untuk bulan depan dan melakukan wisatanya reward yang bulan kemarin. Ada sebulan sekali, ada 3 bulan sekali itu, dan mungkin nanti kita ada gratisan apa gitu nanti. Dan itu satu, lebih menghemat tenaga kita, bisa mengcover semuanya. Jadi semua leader itu punya challenge masing-masing, tapi intinya ke satu. Jadi seandainya Pak Yopi men-challenge Bu Endang harus seperti ini. Ya. Kalau Bu Endang pengen ngejar qualified-nya atau apa, atau perkembangan jaringannya, maka Bu Endang bikin challenge sendiri yang lebih ringan ke mitranya. Gitu. Jadi seandainya Bu Endang 500 RO 1 bulan, gampang, menterinya Bu Endang kan banyak. Nah, 500 dibagi berapa? Itu nanti terselesaikan. Dengan wisata itu kita tidak hanya seneng-seneng, tapi kita juga meeting, bacanya training. Nah, 3 bulan sekali nanti saya di hotel mana kita kumpulkan dengan berarti orang-orang yang kualitas Pak yang ikut, karena dia bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Kalau mereka qualified, satu, dia senang bisa wisata bareng. Yang kedua, dia bonusnya pasti banyak. Ya, pasti banyak. Dan bonusnya banyak itu kita tidak minta, tapi malah kita belajar bareng. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk disuruh cerita, saya tidak sukanya, maka saya tidak bisa cerita. Jadi itu maksudnya awal dulu. Oh iya. Cerita dulu Pak Ulum, mungkin dari beberapa teman-teman kan belum pernah perjalanan Pak Ulum di awal susahnya mengembangkan Milagros, kemudian jatuh bangunnya bagaimana sampai akhirnya bisa mencapai tingkat tertinggi seperti ini. Oke, ceritanya dulu saya sebelum di Milagros kerjanya semua pekerjaan saya lalui, termasuk jadi OB. Makanya kemarin saya syuting Mas Dracula Nusantara itu, yaitu saya teringat loh, dulu saya pernah jadi OB ya, gitu. Jadi OB, terus beliau saya wawancarai, itu mengingatkan saya Pak. Kalau saya tidak memvideokan beliaunya, maka saya tidak ingat, oh saya pernah kerja seperti ini. Berapa tahun yang lalu Pak? Berarti 2002 Pak. Di Radio Pop? Ya, di Radio Pop Jepara tapi saya. Iya. Jadi selama 3 tahun saya di Radio Pop tidak pernah ketemu dengan Mas Dracula, karena kastanya sudah beda. Beliau penyiar kelasnya tinggi, saya hanya seorang OB di sana. Tapi setiap hari kan kita mendengarkan suaranya. Saya belajar marketing itu dari Radio Pop Pak. Saya diangkat jadi penyiar, saya tidak mau. Saya disuruh yang lebih tinggi dari OB, saya tidak mau. Kenapa? Saya orang ngomong-ngomong sendiri, senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Ini kan dia tanya, dijawab sendiri, jadi, dan kurang luas karena dia belajar bikin skrip segala macam di sana. Kalau saya jadi OB pagi
sudah bersih-bersih, bikin kopi segala macam. Pakaian saya seperti manajer walaupun OB. Jadi kalau ada tamu datang itu saya yang nemui, kalau ada tagihan di mana saya yang datang. Jadi saya komunikasi dengan banyak manajer perusahaan-perusahaan besar itu di sana. Alhamdulillah. Terus setelah saya 2005 saya dapat utangan dan dia bilang dia kasihan melihat saya karena dia sukses punya mobil segala macam. Satu kelas lah bahasanya dulu, nukang kayu itu bareng-bareng. Terus saya jadi OB, dia nawari, "Lum, kalau ada uang 15 juta buat apa?" Kayaknya kok saya kepengen punya konter handphone itu. Nah, konter handphone. Terus dia setuju, dan nanti ngangsurnya gimana? 15 juta waktu itu lumayan besar, Pak. Karena gaji saya jadi OB 2002 itu gaji saya 200.000 satu bulan. 200.000 itu sekali makan saya sehari itu 15.000 kali 3 45. Rong dino tak Pak. Tapi alhamdulillah bertahan hidup. Setelah berjalannya waktu saya bikin konter handphone itu, kalau saya di situ karena saya orang lapangan, kalau kantor terus ora iso. Maka saya punya bahasa Milagrosnya downline 4 lah. Kalau bahasa konternya ya pegawai 4. Nah, setelah tak hitung-hitung lumayan bisa gaji, Pak. Tapi saya tidak punya untung karena hasil dari penjualan pulsa dan lain sebagainya cukup untuk mereka. Gitu. Jadi dan saya punya wah ini hanya konter tok nggak main, berarti saya bikin studio foto di situ. Tak bikin studio kecil karena dulu kalau bikin KTP itu harus foto dulu. Dari sana saya ngutang kamera sampai 4 kali ke namanya Cik Nelly itu sampai 4 kali. Alhamdulillah dapat pengalaman, alhamdulillah sudah banyak utangnya juga tambah. Utangnya punya konter 3 tahun itu bukan punya tabungan tapi banyak tabungan utang. Seingat saya kemarin sebelum Milagros setelah Milagros baru saya buang catatannya itu ada 65 orang yang saya utangi, Pak. 60. Alhamdulillah lunas semua dari Milagros. Ceritanya gitu. Nah, untuk susah payah ya jenengan bayangkan sendiri. Nek jenengan sekarang manja-manjaan berarti rak pengen sukses. Karena dulu saya tidak bisa manja ke sini. Memang nek kepenak ya rekosone di mentoke itu bahasa yang sering saya ucapkan. Nek saiki kok kepengen produk laren nerak diteriak berani laren mutang-mutung ya itu terserah Anda semua. Saya tidak mencemooh tapi terserah Anda semuanya. Intinya kalau downline kita adalah kita sendiri, Pak. Kalau kita manja kepada upline, downline-mu tidak mesti manja kabeh. Itu ngak-ngak itu pasti. Nek jenengan mandiri, downline-mu insyaallah akan mandiri sendiri. Kira-kira seperti itu. Terus masuk Milagrosnya, Mbak? Masuk Milagros di catatan di sini itu 15 Mei 2015. Sampai sekarang berarti 5 tahun 3 bulan. Nah, hasil saya belum banyak, saya belum bisa di atas downline saya karena ada tahapan. Saya sendiri yang bikin tahapan, bukan upline saya, yang bikin target saya sendiri. Di 2018, 2019 itu saya baru bangun tim. 2020 ini masa panen saya. Ini masa panen saya. Jadi dan itu sudah saya hitung. Karena saya beli biasanya umpak-umpakan tuku kapling songo itu padahal kancane tuku siji ya mikir ben 17. Saya rak mikir gitu. Saya beli itu dan nanti kita dibangun rumah itu tapi karena tempatnya ya. Jadi ada proses menaburnya ya? Iya, dan cara pernah nabur kapan panen ya Pak. Tapi nek ora pernah nabur kepengin panen ya nanti bisa wong karena sing dipaneni kan mesti sama wong.
kira-kira seperti itu. Jadi artinya kalau pengen hasil kita harus menabur dulu, ngempet keinginan dulu, Ya, ya, karena kita ini bicara bisnis, yang namanya bisnis itu kan berkaitan dengan membangun. Entah itu yang kita bangun ada pelanggan, entah itu yang kita bangun adalah ya artinya kita membangun sebuah aset ya, itu kita harus bisa menahan keinginan, menahan apa namanya pengen cepet-cepet punya sesuatu cepat gitu kan. Nah, itulah kenapa kita bisa melihat bahwa perjalanan Paulo selama 2 tahun lebih ya Pak, menabur ya. Artinya Pak Paulo ini membangun aset ya, asetnya adalah mitra-mitra itu asetnya beliau, dan tahun 2020 ini adalah dikatakan sebagai masa panennya. 1 tahun pertama saya menjalankan Milagro, 1 tahun kan saya eksekutif Pak. Itu saya punya tambahan utang 80 juta. Nah, tambahan utang loh ya, bukan tabungan. Jadi kita harus tahu Pak, kalau kita menanam padi atau apa, kita teliti dulu sawahnya seperti apa, harusnya kita modali apa, langsung tabur jadi begitu. Jadi bahasa leader itu kita harus mensukseskan beberapa downline kita Pak, jadikan ikon mereka. Saya ya alhamdulillah sedikit atau banyak ikut campur tangan Pak Nasehan, Mas Aan, Pak Busro, saya ikut campur di sana, dan memang saya belajar ke manajemen, ke upline. Yang saya suka memang Pak Ulum harus menjadikan dulu downline. Ya, menjadikan seorang upline itu bagus. Saya termasuk ikut andil di Pak Andi Bawono, Pak Bu semuanya. Dulu waktu mengawali saya selalu tanya, kalau saya dulu kalau posting kan ke warnet, karena handphone WA saja dulu belum paham. Pak Andi paham WA itu kan baru, maksudnya tidak dari mulai terus paham itu. Jadi Pak Andi bisa WA aja seneng itu. Saya kalau posting sekitar jam 10 ke atas saya ke counter, ya ke warnet seperti itu. Dan saya tanya Pak Andi kurang berapa postingannya. Kalau flash out kan kasihan, maneman. Maka Pak Ulum ini baru ada 3 postingan, oh berarti saya nambahi 9. Kalau sudah nanti setelah jam 12 baru saya posting lagi Pak kurangnya. Saya ini sudah tak lengkapi Pak besok, padahal seandainya saya posting semua kan ada urusan kan. Tapi saya memikirkan itu di band postingan saya tidak sia-sia, walaupun yang mendapat hasil bukan saya. Setelah jalur Pak Andi besar di saya, maka Pak Andi bilang terserah Pak Ulum mau posting berapa. Oh berarti saya jalur besar, karena dulu saya jalur kecil terus jadi jalur besar, jalur kecil lagi, sekarang jadi jalur raksasa. Raksasa kan sudah tidak bisa disalib. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada yang paham nggak maksudnya Pak? Ya, Jadi dukung bawah dulu ya. artinya kita bekerja di network itu kan lebih, tadi kan Paulo mengatakan utamakan mitra kita dulu, jadikan mitra kita sebagai ikon. Kalau kita sudah bisa membuat mitra kita menjadi ikon, bukan hanya sekedar materi yang kita dapatkan, tapi materi pun akan kita dapatkan ya. Jadi kesuksesan mitra itu adalah sebenarnya kesuksesan kita, tapi kan jangan dibalik, kita keburu bernafsu ingin sukses sendiri, tapi mitranya pada keteteran, artinya pada kesusahan ya. Itu yang dimaksud dengan tadi Mbak Ulum mengatakan kita harus harus mensupport mitra kita dulu. Besarnya mitra akan membantu kesuksesan kita.